Pemirsa, meski sudah dibekukan oleh Komdiji, sejumlah warga masih mendatangi kantor Wolt di Bekasi Timur, Kota Bekasi. Mereka mengaku penasaran ingin melakukan verifikasi agar dapat menukarkan Wolt Coin dengan sejumlah uang. Inilah lokasi kantor cabang Wolt yang berada di Duren Jaya, Bekasi Timur. Kondisi kantor cabang yang didominasi bangunan warna hitam sudah dalam keadaan tertutup. Nampak sebuah pemberitahuan yang menyebut kantor tutup sementara. Meski sudah ditutup, masih ada warga yang tetap mendatangi kantor untuk melakukan verifikasi. Mereka mengaku sudah mengetahui jika pemerintah sudah membekukan layanan Wolt. Namun mereka tetap datang karena penasaran dan tergiur dengan tawaran uang yang diberikan. Terus gimana reaksi Mbak? Tapi penasaran mau datang ke sini gitu. Oh, itu penasaran? Iya. Tidak cukup hanya dengan pembekuan layanan Wolt App, pekan depan Kementerian Komunikasi dan Digital juga akan memanggil 2 perusahaan terkait layanan Wolt yang mengharuskan anggotanya untuk scan retina mata demi mendapatkan sejumlah uang. Menteri Komunikasi dan Digital menyebut pihaknya menemukan PT Terang Bulan Abadi yang menaungi Wolt App belum terdaftar dalam penyelenggara sistem elektronik. Namun, Wolt Coin justru diketahui menggunakan TDPSE atas nama Badan Hukum Perusahaan lain PT Sandina Abadi Nusantara. Komdiji pun akan memanggil 2 perusahaan tersebut untuk dimintai keterangan. Komdiji juga masih melihat bagaimana fenomena Wolt App di negara lain dan kebijakan seperti apa yang diterapkan. Dasarnya keresahan masyarakat, kemudian ketika kita pelajari memang ada izin-izin yang memang perlu diperiksa lebih lanjut, ada ketidaksesuaian nama. Nah, dari situ kita akan melakukan pemanggilan, kemungkinan di minggu depan. Dari situ kita akan melihat. Tapi di saat yang bersamaan kami juga membaca fenomena ini bukan hanya di dalam negeri, tapi juga ada di beberapa negara. Dan kita juga melihat bagaimana negara lain juga melakukan kebijakan yang tegas terhadap aplikasi ini. Jadi kita saat ini kita berikan sementara sambil melihat penjelasan dari mereka. Kalau memang tidak bisa dijelaskan, maka ini akan kita berhentikan saja. Polemik layanan Wolt App muncul karena memberikan reward sebesar 200 hingga 800 ribu rupiah bagi anggotanya yang sudah melakukan perekaman retina mata. Hal ini dikhawatirkan bisa menjadi ancaman serius terkait keamanan data dan privasi penggunanya. Komisi 1 DPR menyebut jika data itu disalahgunakan maka akan menjadi ancaman serius bagi kedaulatan negara. Data itu menjadi kekuatan. Nah, bagi mereka yang memegang data terbanyak, akses dengan data terluas, itu mereka akan memegang kekuasaan terbanyak. Nah, maka itu apa yang dilakukan oleh Wolt ID dengan melakukan perekaman retina dan lain sebagainya berikutnya hanya ditukarkan dengan sejumlah uang tanpa ada kejelasan fungsinya, tujuannya untuk apa. Ini sangat amat membahayakan baik legitimasi kita ataupun juga kedaulatan data Indonesia. Pakar keamanan cyber mengingatkan biometrik retina harus dijaga, terlebih karena belum ada informasi apakah aplikasi ini aman untuk kedepannya. Walaupun si Tool for Humanity ini tidak melakukan itu klaimnya gitu, tapi kan kita nggak tahu bahwa benar apa tidak karena kita belum melakukan assessment terhadap sistem yang mereka miliki. Tetapi retina, kemudian bentuk muka, kemudian mata dan lain-lain itu adalah biometrik yang memang harus kita amankan, terutama ketika kita nanti berhadapan dengan verifikasi untuk login dalam suatu sistem dan lain-lain. Selain Indonesia, Spanyol dan Hong Kong juga sudah melarang pengumpulan data biometrik retina. Pasalnya belum ada kerangka hukum yang mengatur penggunaan, perlindungan, dan kepemilikan data biometrik yang dikumpulkan. Tim Liputan Metro TV. Lalu apa langkah yang akan diambil pemerintah soal layanan Wolt App yang sudah mengumpulkan data biometrik warga? Kita akan membahasnya bersama anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Sukamta, dan pengamat teknologi informasi, Bapak Abimanyu Wahyu Widaya. Selamat malam Pak Sukamta, selamat malam Abah. Selamat malam, Pak Fitri. Baik, saya akan mulai perbincangan dari Pak Sukamta. Terlebih dahulu Pak Sukamta, Wolt App ini entitasnya belum jelas tapi sudah mengumpulkan data biometrik warga. Ini kenapa bisa terjadi menurut pandangan dari DPR? Ya, satu sisi dari sisi buat ID-nya sendiri ya, dia bisnis, saya nggak ngerti core bisnisnya apa, tetapi
dia berani membeli data warga, data biometrik warga Indonesia dengan harga yang cukup mahal sebetulnya ya, antara 250.000 sampai 800.000 untuk tanda kutip bagi orang awam sekedar store retina mata, scan retina mata itu. Itu berarti ini ada sesuatu yang besar sebetulnya di balik ini. Nah, sesuatu yang besar ini yang harus disampaikan kepada publik secara terbuka. Sebetulnya apa bisnisnya gitu. Dan mestinya pemerintah juga harus secara terang benderang nanti memanggil mereka dan mengkomunikasikan dengan warga negara. Yang kedua, dari sisi warga negara kita sendiri, ini berarti ada ketidakpahaman, tanda kutip ada kebodohan dari warga kita terhadap miliknya yang paling privat, yang paling berharga, yaitu data-data biometriknya. Ini kan data yang sangat luar biasa nilainya, identitas diri sebetulnya, jati dirinya, hidupnya kita secara digital, itu kan sekarang ini ada di dalam data biometrik itu. Baik, Jadi Pak kalau Sukamta, artinya data seharusnya ada biometrik edukasi ini dulu kita terhadap jual, publik sebelum World ID ini bisa beroperasi di kalangan masyarakat, kan? Ya, kalau ya ini masyarakat karena tidak paham. Nah, tidak pahamnya masyarakat ini harusnya tidak kita menyalahkan semata-mata salah masyarakat, tetapi menjadi kewajiban negara untuk melindunginya. Nah, kita sudah punya undang-undang PDP yang memang kita waktu membahas ini sudah memprediksikan, itu sudah menjadi diskusi kita. Ketika data pribadi ini dimonetasi oleh satu pihak tanpa mendapatkan si pemilik datanya tidak mendapat keuntungan, sangat boleh jadi mereka akan mencari cara untuk memonetasi sendiri, menguangkan sendiri gitu loh. Baik. Nah, disinilah seharusnya kehadiran negara. Saya berharap si pemerintah segera memberlakukan undang-undang PDP, termasuk PP turunannya dan sekaligus lembaga otorita pengawas PDP itu sendiri. Nah, Oke, baik, ini Pak Sukamta, sudah artinya? dengan kasus ini sudah menjadi mendesak. Oke, Pak Sukamta, artinya dengan berbicara mengenai regulasi ketika kemudian World App merekam retina warga saat sistem perlindungan privasi masih lemah, apakah menurut Anda pemindaian iris mata ini untuk pengumpulan data biometrik berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi? Saya 90% yakin itu terjadi pelanggaran. Karena pertama tidak dijelaskan itu untuk apa. Karena di dalam Undang-Undang PDP itu harus ada concern dan ada penjelasan yang detail. Bukan dengan cara menuliskan yang kecil-kecil nggak bisa dibaca. Harus ada penjelasan yang sangat detail sehingga pemilik data itu paham untuk apa data itu diambil. Dan nanti juga penggunaannya dibatasi kepada persetujuan itu sendiri. Nah, saya nggak tahu apakah itu dilakukan kepada pemilik data atau tidak. Nah, kalau itu tidak, itu sudah pelanggaran. Nah, sehingga saya kira Kementerian Komdiki harus secara mendalam karena belum ada otorita pengawas PDP, ya ini pekerjaannya Kominfo menjadi tambah PR untuk menyelesaikan kasus ini untuk melindungi warga negara Indonesia. Baik, Pak Sukamta, mengenai perlindungan warga saya akan beralih ke Abah. Mengenai warga yang sudah menyerahkan data iris matanya, bagaimana dengan perlindungan hukum atas data pribadinya? Apalagi kan kemudian data biometrik ini melekat sepanjang hidup pada subjek data. Kita harus melihat bahwa biometrical ID itu adalah sesuatu data verifikator, bukan validator. Jadi verifikator di mana data real kita sebetulnya ada suatu identitas, mungkin biasanya KTP, detail situ, kemudian password, dan kemudian dengan verifikatornya untuk memastikan bahwa password ini milik orang yang benar, maka menggunakan biometrical. Itu harus masyarakat harus mengetahui hal itu. Ya, jadi berarti ada data real yang sudah dia input selain biometrical. Nah, saat data ini sudah masuk semuanya kepada suatu institusi, suatu lembaga, maka data tersebut menjadi pertanggungjawaban lembaga yang bersangkutan untuk menjaganya dan untuk menggunakannya.
Nah, biometrikal itu harus diketahui bahwa itu adalah biasanya suatu aksesibilitas fisik orang terhadap suatu tempat, terhadap suatu benda. Ya, biasanya dari bisa mata, bisa face recognition, bisa jari, bisa palm, dan berbagai yang paling mungkin. Karena itu sifatnya unik antara satu orang dan satu yang lain. Tetapi secara brain, orang tetap harus menggunakan password dia atau identitas dia untuk utamanya. Nah, masyarakat sekarang menggunakan data ini kemudian memberikan kepada suatu lembaga yang tidak jelas, yang juga tidak menjamin bahwa dia akan menjaga kerahasiaan data tersebut. Berarti sekarang masyarakat yang sudah terlanjur mendaftarkan ke sana itu sangat beresiko apabila data dia digunakan oleh berbagai pihak yang lain yang kita nggak ketahui. Ya, ini si Sam Altman dan kemudian Alex Blanian, dia itu kan kedua pihak ya, dari yang OpenAI dan kemudian yang dari Tools for Humanity. Sekarang penjagaan dia untuk keamanan dia, validator dia di negaranya saja belum bisa pasti. Apalagi dia harus menggunakannya di negara orang dan negara pihak ketiga. Bukan negara asal dia, bukan negara pemiliknya data ini, tapi pihak lain. Saat ini terjadi, maka kemudian si pemilik data ini tidak bisa apa-apa. Karena data dia harus bisa diakui bahwa saat orang tersebut yang dari di Bekasi, warga itu sudah datanya digunakan diverifikasi di suatu tempat, dia tidak bisa lagi melanggar, dia tidak bisa lagi menyanggah keberadaan dia. Sejauh dia tinggal ada suatu pembuktian bahwa dia sempat ada di suatu daerah tersebut, maka sekarang kalau aksesibilitasnya itu menggunakan data biometrikal, ya mau nggak mau dia harus mengakui. Ini yang harusnya dipahami sama masyarakat dan harusnya ini juga yang dikomunikasikan oleh si perusahaan yang ada di Indonesia. Tetapi kalau untuk mereka tujuannya adalah menggalang sebanyak-banyaknya data, maka hal itu yang ditutup-tutupi dan kemudian agar upaya datanya bisa masuk. Terkait dengan pertanyaan Anda tadi, bahwa berarti sekarang bagaimana keamanan data dia udah nggak bisa dijamin, walau dibilang nanti datanya setelah di-scan itu dihapus, ya nggak bisa lagi, karena sesuatu yang dihapus itu di dalam satu media, apabila sebelumnya telah di-copy ke tempat yang lain, maka data itu tetap ada, dan benar-benar tetap otentik. Baik, satu pengopian dia sudah harusnya mau nggak mau ya pasrah, karena data itu tidak bisa diubah, nggak bisa diganti. Beda halnya dengan data kita password, hari ini kita bikin ABC, besok kita ubah jadi CBA, ya udah selesai, atau lusannya lagi kita ganti DEF. Biometrikal semuanya yang physically ada di kita yang nggak bisa diubah, nggak mungkin kita agar bisa di-erase lagi kemudian kita minta mata kita diganti, nggak mungkin kan, karena itu merupakan data verifikator. Nah, masyarakat ini yang nggak tahu dan akhirnya ya sekarang kondisinya kalau ditanya sama saya, ya harus pasrah karena data verifikator dia sudah diserahkan kepada satu pihak. Bahkan si perusahaan yang di Indonesia tidak kenapa? Ya, ini di 10 negara sendiri World App ini kan sebenarnya sudah dilarang ataupun dibatasi aktivitasnya. Menurut Anda kenapa justru ini bisa beroperasi di Indonesia? Loh, semuanya sebelum dilarang kan beroperasi dulu. Ada dari mulai Spanyol, Portugal, Brazil, Kenya, Hong Kong yang sudah menghapus ya. Dan sementara belum menghapus ada 34 negara yang lainnya dari total kan. Ada Argentina, USA sendiri, dan berbagai negara yang lainnya. Nah, yang menghapus itu adalah negara yang concern, yang kemudian mempunyai dasar perlindungan terhadap warganya secara digital. Jadi dengan menghapus di sini ya mereka mempunyai kewenangan. Tapi bagi negara-negara yang tidak punya aturan dan kemudian tidak mempunyai suatu perlindungan dasar secara hukum kepada warganya, tidak bisa sembarangan langsung minta menghapus. Bisa-bisa nanti negara tersebut mungkin dianggap menyalahi kebebasan masyarakatnya dan lain sebagainya. Itu jadi ada yang worried, ada yang concern, dan kemudian ada yang masih menganggap oke, itu biasa-biasa saja. Ini tinggal concernnya dari berbagai negara tersebut dan kepentingannya gitu. Baik, oke. Saya akan kembali ke Pak Sukamta mengenai langkah dari DPR untuk mengawal kasus ini seperti apa, terutama untuk menelusuri sampai kenapa pihak ketiga bisa mengambil data biometrik, mengenai kejelasan soal penggunaan dan keamanan dari privasi data itu sendiri. Iya, kita berharap Kominfo segera mengambil langkah-langkah mitigasi karena ini sudah kejadian ya, mitigasi supaya operasinya segera dihentikan sampai persoalan formalnya selesai dan kemudian data-data yang ada itu supaya bisa ditahan, tidak disebarluaskan. Nanti sesuai dengan peraturan yang ada, data akan dikemanakan. Nah, kami di Komisi 1 tentu sangat concern dengan ini karena kasus baru ya. Tetapi ini mungkin bukan satu-satunya, akan muncul lagi kasus lagi.
Nah, kami berharap mudah-mudahan nanti Komdigi itu segera menerapkan Undang-Undang PDP secara penuh dan lembaga otorita PDP, pengawas PDP ini segera dioperasionalkan. Nah, kami dari Komisi 1 nanti berusaha untuk saya akan komunikasi dengan pimpinan ya, supaya kita segera menggelar rapat dengan Komdigi soal ini. Baik, terima kasih Pak Sukamta dan juga Abah telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Terima kasih Mbak Putri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.